Yang keempat, ada empati. Empati itu perhatian kita secara individual yang diberikan kepada pelanggan, kemudahan untuk menghubungi perusahaan jasa, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan jasa untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Kayak kalau misalkan di kantor saya khususnya tuh kita memaksimalkan kontinuitas, kualitas, sampai misal kalau di perusahaan saya itu perusahaan air minum. Jadi saya tuh harus memaksimalkan kualitas air saya ke pelanggan, terus tidak macet-macet airnya dan bersih dan dijamin gitu kualitasnya. Dan yang kelima ada tangibles, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan perusahaan serta penampilan karyawannya. Artinya karyawannya tuh harus ganteng-ganteng atau cantik-cantik gitu. Oke, selanjutnya ada tantangan pemasaran layanan jasa yang tidak dimiliki pemasaran produk. Ada 6 perbedaan kunci antara pemasaran produk dengan pemasaran layanan jasa. Salah satunya adalah 1, produk barang adalah suatu yang nyata, bersifat fisik, dapat disentuh, dilihat, dirasa, kayak Oreo ya. Sedangkan produk pelayanan itu jasa tidak berwujud. Makanya 24 jam melayani itu kayak customer service tuh, itu salah satu pelayanan yang tidak terwujud itu contohnya. Nomor 2, kebutuhan melawan hubungan. Produk cenderung mengisi kebutuhan atau keinginan pelanggan, sedangkan layanan atau jasa lebih sering membangun hubungan dan kepercayaan. Nomor 3, itu satu lawan banyak. Satu lawan banyak ini adalah produk yang berbentuk fisik, biasanya datang dalam berbagai jenis dan varian, kayak es krim gitu. Layanan ini juga biasanya tidak menawarkan banyak formulasi, pasti gitu-gitu aja gitu. Nggak monoton dia, sistemnya monoton. Dan nomor 4, membandingkan kualitas. Jauh lebih sulit lagi bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas layanan jasa yang diterima daripada menilai kualitas pembelian produk. Nomor 5, lebih mudah mengembalikan produk daripada layanan jasa. Kalau ini sudah jelas ya. Udah pasti lebih gampang, kayak kalau lagi di Indomaret gitu, pasti lebih gampang buat ngembaliin produknya daripada layanannya. Karena kan kalau layanan itu dari sana kita nggak bisa ngembaliin apa-apa. Dan karena layanan jasa dikonsumsi seperti yang ditawarkan, hal itu bisa dilakukan, tapi biasanya lebih sulit bagi konsumen. Dan nomor 6, setiap penawaran layanan jasa yang tidak laku hari ini, hilang pasti selamanya. Udah nggak bakalan ada lagi deh. Selanjutnya, dipersilakan Bapak jalani. Teknik pemasaran layanan jasa. Nah, di situ ada beberapa teknik, yaitu berikan pelayanan secara efisien. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, harga masuk akal, kompetitif, nggak jelek-jelek amat harganya. Yang keempat, manfaatkan teknologi. Yang kelima, sesuaikan budaya yang sedang berkembang. 4, memuaskan keluhan pelanggan. Yang kelima, yang keenam, memanjakan pelanggan. Untuk media marketing kita. Yang terakhir, berikan reward atas referensi pelanggan. Nomor 4, sistem informasi bisnis. Sistem Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi serta manajemen. Sedangkan bisnis adalah suatu usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan seseorang, perseorangan, atau bahkan organisasi kepada konsumen dan ditujukan agar memperoleh keuntungan atau laba. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bisnis merupakan kumpulan teknologi informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya.
dan ditujukan untuk kepentingan jual produk atau jasa. Sumber daya sistem informasi bisnis. Yang ke-1, sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari dua bagian, yaitu user, pemakai, dan pakar atau pengembang. User adalah sumber daya manusia yang berada di posisi sebagai pemakai dari sistem informasi. Contohnya seperti pelanggan, manajer, operator, akuntan, dan lain-lain. Sedangkan untuk pakar merupakan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengembangan sistem informasi. Contohnya adalah seorang sistem analis, membuat software, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya hardware. Sumber daya hardware terdiri dari perangkat keras atau peralatan yang memiliki fisik dan digunakan dalam pemrosesan sistem informasi bisnis yang dijalankan. Contohnya seperti komputer dan lain-lain. 3. Sumber daya software. Sumber daya software terdiri atas 3 bagian, yakni software sistem, software aplikasi, dan prosedur. Software sistem bisa diibaratkan seperti operasi sistem yang ada dalam komputer. Sedangkan software aplikasi adalah suatu program yang memproses langsung setiap tugas dari pemakai komputer. Contohnya, seperti aplikasi penjualan. Prosedur adalah bentuk pengoperasian perintah-perintah terhadap pihak pengguna sistem informasi. Contohnya, seperti prosedur entry data. Yang nomor 4, sumber daya data. Sumber daya data membahas mengenai data yang ada dalam suatu proses bisnis, seperti deskripsi produk, catatan pelanggan, file kepegawaian, dan database persediaan, serta masih banyak lagi tergantung jenis usahanya. Yang nomor 5, sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan ini cenderung lebih mengarah ke arah komunikasi, seperti media komunikasi, memproses komunikasi, serta software untuk akses dan pengendali jaringan dalam suatu sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi bisnis. Sistem penjualan. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran, yakni fungsi yang bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi. Banyak yang diperhatikan dalam pemasaran seperti pengenalan produk, kebutuhan pelanggan, iklan, dan masih banyak lagi. Sistem manufaktur dan produksi adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan produksi barang atau jasa perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem ini berhubungan erat dengan aspek-aspek seperti ketersediaan bahan produksi, sasaran produksi, pengadaan, penyimpanan, dan lain-lain. Sistem sumber daya manusia bisa juga disebut human resource information. Sistem bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem ini mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, pencatatan data lengkap karyawan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sistem keuangan dan akuntansi, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan seperti perusahaan seperti uang tunai, obligasi, saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Contohnya penerapan sistem ini adalah di pengelolaan catatan keuangan, penerimaan dan pembayaran, penggajian, dan masih banyak lagi. Sekian. Oke, sudah Mas? Sudah Pak, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada banyak kesalahan kata ya, terbata-bata gitu, dan beberapa pernyataan yang menyinggung hadir jadinya rekan-rekan semuanya. Nggak apa-apa Mas. Bagus. Kami mohon maaf. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa Mas. Namanya kita belajar ya. Nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah. Baik. Nggak ada yang salah ini. Ini bagus ya. Mungkin silakan nanti dibuka ya forum diskusi bagi yang tadi sudah mendengarkan paparan dari kelompok 3. Ini bahannya bagus ya, banyak yang sudah diulas. Mungkin ada yang ingin minta diperjelas, silakan, atau untuk kita ada anggaplah ini pemancing kita untuk diskusi, silakan. Teman-teman di sini ada 43 orang ya. Barangkali tadi lihat mencermati dari slide-slide beberapa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, ada yang
memang perlu diperjelas atau ditanyakan ulang, boleh silakan ya. Bahannya sudah banyak tadi. Silakan. Baik teman-teman yang mau bertanya, any questions? Lisda mau tanya boleh? Boleh. Silakan. Boleh. Maaf ya, itu kan jenis jasa ada barang berwujud. Perkenalkan namanya dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Lisdayani. Oh iya, Mbak Lisdayani. Ya. Ya. Oke. Yang maksudnya barang berwujud dengan jasa pendukung itu apa ya? Minta tolong dijelaskan, boleh? Boleh bilang pertanyaannya, jasa berwujud dan barang berwujud dengan jasa pendukung. Oke. Makasih. Hanya itu aja? Iya, itu aja. Hanya nomor handphone saya? Udah ada di grup. Udah ya. Silakan, yang lainnya. Aku Pak mau nanya. Ya. Iya, nama aku Is Lestari. Aku mau tanya untuk cara untuk mengantisipasi kerugian dalam bisnis yang kita jalankan. Cara untuk mengantisipasi kerugian bisnis yang kita jalankan. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Baik, sama-sama. Take your time. Mas Ahlam, Rika mau nanya. Iya, siapa ini? Rika. Baik, silahkan. Kan tadi kan di slide nomor 6 kan ada membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier ya. Ya. Terus pertanyaannya, gimana cara kita untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan supplier? Sebenarnya ini bisa saya langsung jawab sih. Kalau untuk supplier mah. Ya Karena kalau mau ngebangun, tapi ntar aja. Oke, baik. Makasih. Sama-sama, makasih Rika. Yuk. Ada lagi? Yuk, dipersilahkan. Persilakan yang mau nanya. Kalau belum, boleh di ini dulu, ditanggapi dulu oleh kelompok 3 ya. Baik, Pak. Tadi pertanyaan dari Lisda ya. Yang dimaksud dengan barang berwujud dan jasa pendukung. Contohnya, Bang, contohnya kayak gimana? Kalau barang berwujud itu udah jelas, Lis. Kayak bahan pangan, kayak gula, garam, itu kan bahan berwujud ya. Iya. Nah, kalau jasa lainnya, jasa pendukung, itu kayak jasa pendukung teh kayak kitanya gitu, si penjualnya dalam dia berbicara ke pelanggannya, dalam dia menyampaikan produk-produknya dia, itu sebenarnya yang dimaksud jasa pendukungnya. Karena kalau cuma punya barang doang, cuma punya bahannya nih, misal kita mau jual gula, kalau penjualnya nggak enak ngomong ke si pembelinya, mana mau dia beli gitu kan. Makanya barang berwujud sama jasa pendukung itu biasanya satu kesatuan dalam berbisnis ini. Kayak sales gitu bukan sih? Kenapa? Kayak sales. Iya, sales itu juga termasuk jasa pendukung. Karena produknya, misal dia jual rokok nih. Dia jual rokok, sales di pinggir jalan gitu, dia jual rokok. Itu dia sebagai jasa pendukung di lapangan. Karena produknya itu rokok, bukan si salesnya kan produknya. Sebenarnya itu sih. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman saya yang lain. Buat menjelaskan hal ini, silahkan kalau ada yang mau nambahin tuh. Jai, Bila. Monggo dilanjut aja, Bang Alam. Sudah mengerti, Lisda? Atau masih kurang? Silakan, Mbak Lisda, puas atau gimana?
Kayak sales gitu kan, sales. Iya. Ya, putus jaringannya tadi, Oh, putus. Ya, kepotong. kayak sales, benar kayak sales. Sales itu sih bukan bukan artinya bukan si apa namanya, bukan si gulanya ya, atau bahan bakunya atau Mm-mm. produknya gitu. Nah, itu barang yang berwujudnya. Kalau jasa pendukung itu kayak keramah tamahan si penjualnya. Itu salah satu jasa pendukung. Makanya saya bilang tadi, kalau sales itu misal jualan rokok di lapangan, keluar gitu menawarkan produknya keluar, itu kan dia jualan rokok kan, bukan jual si salesnya kan. Makanya barang berwujud itu dan jasa pendukungnya itu satu kesatuan menurut saya dalam bisnis ini. Nggak bisa dipisah gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Yang lainnya atau ada yang ingin nambahi teman-temannya? Cukup jelas ya? Baik, saya langsung jawab lagi aja ya Pak yang berikutnya. Ya, silakan. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua itu Iis ya. Iis, saya mau coba jawab ya. Ini sih opini saya. Kalau misalkan Iis punya argumen yang lebih kuat, mari kita diskusi di sini. Cara untuk mengantisipasi dalam kerugian bisnis yang kita jalankan. Kalau mengantisipasi kerugian bisnis mah ya, mungkin pertama udah jelas dalam sistem bisnis ini harus harus dirancang dengan baik gitu ya. Udah pasti harus baik. Karena kalau nggak mau rugi ya semuanya harus ada preventifnya dulu gitu. Udah merencanakan gitu ke depannya tuh di mana hal-hal yang bakalan menimbulkan kerugian buat kita. Salah satunya itu kita harus memperbaiki benar-benar sistem bisnis kita. Terus kedua, melakukan perubahan entah dari segi SDM, entah dari segi hubungan kita, kemitraan kita sama supplier-supplier kita. Terus udah pasti harus ngatur keuangan, udah pasti itu. Dan berikutnya mungkin harus tetap fokus dalam bisnis kita, jangan putus asa, tetap optimis. Kalau perlu SDM-nya itu ditingkatkan lagi tuh skill-skillnya biar biar kalau dari segi marketnya bagus, insya Allah kalau SDM-nya bagus, pasti perusahaan juga bagus lah ke depannya. Gitu aja sih mungkin. Gimana? Baik, Kak Ahlam. Makasih banyak ya. Ya. Nanti bisa saling melengkapi, ataupun kalau ada tambahan tambahan argumentasi, silakan nanti ya untuk memperkaya. Ini anggap sebagai sebuah brainstorming. Jadi kalau kita merumuskan itu kan solusi-solusi beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya. Ini silakan ya. Jadi jangan ragu untuk berargumen ya. Untuk memperkaya wawasan kita semuanya nih. Barangkali ini ada itu yang belum kita terpikirkan gitu ya. Ini disampaikan aja ya. Ini ada 243 orang. Barangkali nanti bisa ada 3-4 orang yang berbicara, apalagi sesuatu yang berbeda kan, ini menarik nih. Ya, ada tambahan saling melengkapi di kita semuanya. Silakan ya. Nanti barangkali ada yang lupa, pertanyaan satu ada yang menambahkan. Nah, silakan. Enggak apa-apa ya. Prinsipnya kita discuss, kemudian saling melengkapi, memperkaya wawasan kita semuanya. Saya yakin ini hal-hal yang kalau kita nanti tidak usah ragu untuk menyampaikan itu, ini luar biasa gitu kan. Kita diskusi dari teori kemudian praktek yang selama ini kita alami, akan asik nih bahas setiap bahasan itu pastinya ya. Jadi jangan ragu ya, kalau ada pengalaman-pengalaman di perusahaan tempat kerja yang bisa di-sharekan di forum ini, sampaikan saja ya. Nggak usah khawatir, tidak akan dibully lah. Ini masalah diskusi kita. Kita sama di sini untuk punya hak untuk berargumen ya. Seperti itu. Bagus nih, Nur Ahlam kan berdasarkan juga pengalaman
tempat kerja. Nah, barangkali yang lain ada pengalaman yang lain juga boleh ya. Ya, seperti itu. Silakan. Silakan lanjutkan. Saya nanti ikut bantu nimbrung itu ya. Oke, baik Pak. Baik, saya lanjut ya Pak, jawab pertanyaan yang berikutnya Pak. Ya, silakan. Dari teman kita juga, siapa yang tanya ya? Si Rika ya. Gimana caranya membangun kerjasama yang baik dengan supplier? Oke, mungkin teman saya ada yang mau mulai duluan? Teman kelompok saya ada yang mau mulai jawab duluan, silakan. Ya, silakan ada 5 orang lagi nih. Orang 5 lagi yang barangkali punya pendapat tambahan atau argumen, silakan. Ada Yulia, Nabila, Jihan Fahira, M. Ruslan, Jailani. Sebenarnya sudah bekerja kan ya? Pasti sudah bekerja ya? Teman saya ada yang belum bekerja Pak. Oh, ada yang belum bekerja. Graduate Pak. Oke. Nanti mungkin, nah ini kan ada yang belum bekerja, dia jadi tambahan ilmu tuh, wawasan ya. Iya Oh Pak. gitu ya. Gitu. Jadi kan nanti lumayan tuh, jadi tambahan pengetahuan gitu ya. Silakan. Ada Yulia, mana ada Yulia? Aku. Mbak Ade, apakah sudah kerja sekarang saat ini? Udah Pak, alhamdulillah. Gitu. Oh, sudah. Bagus saya. Iya. Silakan nanti kalau ada yang perlu disampaikan atau untuk sekalian menjawab boleh. Iya Pak. Ya. Jihan Fahira, Nabila Putri kerja juga ya? Kerja Pak. Iya Pak, saya kerja. Oke, bagus. M. Ruslan, Jailani Arifin. Oh iya, punten Pak. M. Ruslan tidak ikut ini Zoom hari ini. Saya juga belum tahu kabarnya Pak, karena sudah coba reach ke dia, gitu udah coba message ke dia tapi belum ada balasan. Gini tuh aja informasinya Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih infonya ya. Mungkin saya bantu jawab lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Untuk bangun kerjasama yang baik dengan supplier, kalau buat saya itu udah pasti salah satunya kita harus jaga komunikasi sama supplier, terus kesepakatan kita yang sama-sama menguntungkan dan nggak ada dusta artinya di antara kita gitu sama supplier tuh nggak ada dusta gitu. Sama-sama nguntungin gitu artinya. Terus untuk berikutnya sih kadang perlu kita entertain juga supplier tuh. Bikin supplier senang gitu. Karena kalau dia senang pun pasti ada timbal baliknya juga kan ke kita. Terus kalau untuk dari segi evaluasi kita tetap harus bandingin juga dari supplier yang sudah biasa kita biasa order gitu ya, biasa buat salah satu SCM kita, supplier chain manajemennya kita, itu harus tetap dievaluasi lagi walaupun kita udah biasa beli gitu ke dia, udah biasa order ke dia, karena kan makin hari tuh harga naik turun terus kan pasar. Dan jangan lupa sering-sering riset harga pasar buat menyesuaikan dengan harga-harga bahan pokok kita buat ngeluarin suatu produk kita. Apalagi kayak saya misalnya nih kerja di perusahaan air minum. Saya tuh punya vendor itu artinya supplier tetap ya. Ini banyak saya. Salah satunya kalau dari bahan kimia itu ada PTA, sebut aja PTA. Dan saya bukan cuma punya PTA doang, tapi saya cuma punya juga PTB ini untuk sewaktu-waktu bahan yang saya minta dari PTA nggak ada, saya punya dari PTB. Namun walaupun PTA lagi nggak ada barangnya, hubungan kita, komunikasi kita sama supplier itu tetap jalan, karena kan kalau udah vendor, udah supplier tetap gitu, ini nggak udah saling sama-sama suka mungkin karena nggak ada dusta di antara kita tadi itu. Makanya kalau komunikasi berjalan dengan baik sama supplier,
sama vendor, insya Allah kita nggak akan kehilangan dia gitu. Dengan udah berjalannya waktu, udah lama gitu, sering order kan, pasti dia nggak akan kemana-mana juga. Menurut saya sih itu mungkin itu membantu apa yang tadi ditanyakan. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus. Gimana? Yang lainnya ada tambahan atau pertanyaan balik? Silakan. Ini ada 40 orang, 44 sekarang ya, 44 partisipan ya. Saya lihat wajahnya satu persatu di layar. Mudah-mudahan semua menyimak ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3, kemudian juga penjelasan panjang lebar dari personel kelompok 3, Mas Alam tadi. Ada yang masih bingung atau perlu penegasan atau perlu tambahan? Monggo, aku belum mau pulang kok, masih ditunggu nih tanyaannya nih. Masih lama aku pulang. Oke, sambil ini. Betul. Jadi ini untuk untuk menegaskan atau mungkin menambahkan atau juga menguatkan gitu ya. Hal-hal yang biasanya apa yang ditanyakan oleh teman kita ini hal yang sangat bagus gitu ya. Kemudian tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Mas Alam mungkin berdasarkan dari pengalaman selama ini. Karena kalau dengan pengalaman itu kan asik sebetulnya kalau kita menyampaikan hal-hal yang ini memang beberapa hal tersebut memang biasa yang sering dilakukan gitu. Misal beberapa pertanyaan bagaimana membina hubungan baik dengan supplier, kemudian cara mengatasi kerugian bisnis yang dijalankan, lalu barang berwujud dan jasa pendukung lainnya. Ini kan hal-hal yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus, kemudian jawaban penjelasan juga yang saya kira mudah dipahami begitu ya. Beberapa hal tadi betul ya, sangat betul itu beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Mas Alam sudah baik gitu ya. Jadi misal bagaimana dari nomor 3 dahulu gitu ya, untuk pertanyaan dari Rika teman kita menjaga hubungan baik dengan supplier. Sebetulnya sudah banyak dijelaskan oleh Mas Alam tadi gitu ya. Nah, komunikasi ini sangat penting ya, apalagi kalau kita punya mitra supplier kita yang harus kita jaga ya. Kita harus bangun trust ya. Kepercayaan ini sangat mahal ya. Kepercayaan sangat mahal, jadi jangan sampai supplier ini kecewa dengan apa yang sudah kita lakukan. Tentu kecewa ini artinya bahwa sumber kekecewaan ini bukan hal yang memang bisnisnya normal, kemudian kita di situ membuat dia tidak percaya ke kita. Nah, ini harus dijaga. Artinya kalau itu ada perjanjian, ada kesepakatan, itu sama-sama komitmen tersebut dijaga. Nah, sekali kita lawan prestasi atau ada hal yang kita ingkari, biasanya bukan kita perusahaan saja, antar kita sama teman kita aja satu aja atau beberapa kali kita melakukan suatu pengingkaran atau kita tidak bisa kepercayaan, kan respon kita kan mungkin akan sama ya, kita tidak senang gitu, pasti seperti itu ya. Apalagi ini dalam berbisnis, kita dengan supplier, kita ada perjanjian, ada komitmen bersama, kemudian kita jaga, itu hal yang sangat positif dan baik. Jadi trust ini sangat mahal, ya, kepercayaan itu. Lalu, ya kadang-kadang supplier di-entertain, betul. Jadi kita kan, kalau gini, supplier ini kan dia, anggaplah bahan baku ini kita peroleh darinya gitu ya. Sementara dia akan menyuplai bahan-bahan tersebut ke beberapa konsumen yang lain gitu ya. Seandainya kita tidak memberikan suatu hal yang membuat dia beda atau dia tertarik terutama orang-orang yang di marketing dijual, biasanya dia akan menganggap tidak ada prioritas atau hal yang istimewa gitu ya. Ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ada nilai lebih di sana, mengentertain, ada suatu hal yang ketika dia menjadi
supplier kita, kemudian kita bisa mengentertain dia. Entertain artinya bisa aja apa hal yang membuat dia menjadi senang gitu, tapi kita juga akan tetap peduli tetap terhadap keuangan di perusahaan. Maka biasanya akan ada prioritas-prioritas yang bisa kita terima dari supplier kita. Itu hal yang ada titik lebih gitu. Nah, ini harus pinter-pinter nih orang-orang di marketing terutama gitu ya, mengentertain seperti apa ya dalam batas-batas normal dan wajar, oke lah seperti itu ya. Jadi tidak tabu nih. Ini hal-hal yang kadang-kadang begini. Antara orang marketing dengan orang keuangan itu biasanya punya sifat yang karakter yang agak lain ya. Orang keuangan agak pelit. Gitu. Benar, Pak. Diharuskan pelit lah sebetulnya. Sementara orang marketing karena dia harus jualan, dia harus bisa menampilkan perusahaan dan beliau-beliau orang-orang yang memang mudah dan humble gitu ya. Nah, terkadang dia terkesan boros gitu ya. Terkesan boros tanda kutip gitu ya. Sehingga perlu itu. Nah, itu tinggal bagaimana caranya mengemas sesuatu hal ketika dia mengenter yang tadi disampaikan Malam. Memang itu ada capaian yang akan diraih gitu ya dengan investasi X rupiah, tapi capaian yang jauh lebih besar di depan seperti itu. Nah, Pak. Dia harus pintar-pintar. Ini Pak nyalak Pak, maaf. Biasanya paling kalau yang kayak gitu pasti direksi juga udah paham kayaknya Pak. Udah paham itu mah Pak. Ya, kalau untuk entertain gitu kita sebenarnya untuk di bawah mah nggak akan perlu musik itu. Sebenarnya direksi pun pasti tahu itu. Iya. Nah kan buat ngebangun komunikasi tadi Pak. Bangun komunikasi tadi dan membuat kita berbeda dengan yang lain-lainnya kan harus begitu ya seperti itu. Di dalam batas tertentu harus ada strategi-strategi itu ya bagaimana untuk memikat hati supplier. Karena ingat bahwa yang disuplai barang itu bukan hanya kita. Ya, ada yang lain-lain juga yang mereka juga perlu bahan tersebut kan begitu kan. Mohon Pak, para rebut-rebut. Nah, seperti itu. Itu yang sering terjadi ya dalam perusahaan. Jadi akan seperti itu biasanya. Kemudian ya riset betul ya, riset pasar seperti apa, kemudian vendor tadi ya. Vendor mungkin di sini ada buat teman-teman yang agak bingung kata vendor gitu ya. Vendor. Nah, tadi sampai dijelaskan juga vendor kita kan ada ya vendor-vendor yang memang penting perusahaan membangun komunikasi dengan mereka tersebut gitu ya. Jadi lalu ada evaluasi juga saya agree dengan itu ya. Ada evaluasi jangan sampai juga kita tidak coba untuk melihat supplier yang lain barangkali ada yang ada juga tawaran-tawaran yang menarik di luar kita karena kebutuhan perusahaan terkadang kan banyak gitu, tidak bisa hanya dipenuhi oleh satu supplier saja seperti itu. Kemudian komunikasi ya, komunikasi ya, ini komunikasi juga harus dijaga ya, komunikasi harus dijaga karena pada saat tertentu kita butuh dia, jangan ditinggalkan begitu saja, betul ya, jangan tinggalkan begitu saja karena besok hari kita juga siapa tahu butuh lagi gitu kan untuk dikontak kembali seperti itu ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa hubungan pelanggan ini atau hubungan terhadap supplier ini itu harus tetap dipertahankan, tetap dijaga dengan cara apa ya komunikasi yang baik, kemudian menjaga kepercayaan, kemudian di situ juga ada perlakuan yang lebih lah gitu ya, perlakuan lebih serta adanya ya evaluasi supplier, kemudian riset juga itu bagus juga ya. Saya kira sudah lengkap ini, tinggal nanti implementasi di perusahaannya. Nah ini akan kembali ke perusahaan tersebut. Tapi mostly ya umumnya lazimnya bahwa perusahaan-perusahaan apalagi perusahaan besar dia biasa menganggarkan untuk itu. Ada anggaran khusus untuk lebih gitu ya. Ada dana representasi ataukah ada juga dana entertain yang teman-teman di sini mungkin sebagian agak bingung. Ini katanya efisiensi tapi kok ada entertain segala. Nah ini maaf karena ini berdasarkan case pengalaman yang kita kadang-kadang tidak dapat di teori-teori yang ada di di studi di pendidikan karena ini praktis ini yang bicara gitu ya. Saya bagus juga nih Mas Alam kan bisa sambil sharing gitu ya. Karena beliau juga dipraktisi di sana dan teman-teman juga di sini saya yang lainnya coba ya. Karena kan di perusahaan juga ada yang di perusahaan Anda ini adalah praktisi. Anda ini harus berbagi kepada teman-teman juga di sini pengalaman gitu ya yang bukan hanya sekadar teori. Nah, saya pengalaman saya di Kadin ya. Saya aktif di Kadin, kemudian waktu tempo hari saya coba
diskusi dengan Dr. Arif Daryanto, beliau pimpinan sekolah vokasi di IPB gitu ya. Seperti itu. Beliau curhat diantaranya bahwa kita ini dosen, kita dosen bukan praktisi, kadang-kadang juga nggak merasa berdosa bahwa kebutuhan di industri ternyata berbeda dengan ajaran kami yang di kuliah seperti itu. Jadi kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur di forum Zoom ini itu banyak teman-teman yang praktisi. Dan kenapa saya dari awal tertarik untuk ayo coba discuss gitu. Karena saya yakin banyak selain Mahalam ini juga ada yang lainnya yang kerja di perusahaan. Ayo sampaikan. Ini ada teman-teman lain yang mereka belum bekerja, yang belum yang belum memahami gitu ya. Oh ternyata begitu ya. Ya begitu, memang ini dunia nyata, kadang-kadang berbeda dengan apa yang suka diajarkan di kuliah. Dan kembali ke masalah tadi ketika saya diskusi, ternyata kata Pak dosen ini, Pak Dr. Arif Daryanto, gitu ya, beliau kan pimpinan dekan di vokasi ya. Kita kadang-kadang merasa tidak bersalah nih, padahal kita yang mengajarkan hal-hal yang memang industri tidak butuh itu, gitu. Ada hal yang lain yang harusnya diberikan atau disampaikan kepada mahasiswa, gitu ya. Seperti nah ini ya. Jadi saya berharap bahwa hal seperti ini bukan hanya theoretical ya, jadi artinya praktis ini haruslah kita coba untuk bicara gitu ya, seperti itu ya, berbagi nih, karena ini mayoritas menurut saya orang-orang yang sudah bekerja. Anda ini praktisi, kemudian kita di sini saling saling sharing lah gitu, ya, sharing pengalaman dan sebagainya. Ini sangat positif tentunya ya. Jadi saya berharap coba nanti untuk berargumen lagi yang lain. Artinya ini menarik gitu, case-case seperti ini gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, cara mengantisipasi kerugian bisnis jalankan. Nah ini ya, jadi bagaimana supaya bisnis tidak rugi? Nah, setuju saya dengan planning pertama nih. Planning ini kita nggak mungkin merencanakan kerugian sebenarnya. Kalau orang bisnis di awal merencanakan kerugian itu sebenarnya udah salah gitu. Pertama itu ya untung bisnis dulu gitu, tapi faktanya ada variabel yang mengarah kepada kerugian itu kan di dalam perjalanannya. Coba bayangkan ya, ada nggak di sini pengusaha di Indonesia yang dia atau kita ketika mulai berbisnis dia berpikir saya harus rugi atau merencanakan kerugian? Itu agak aneh ya, sebetulnya agak aneh. Tapi ketika menjalankan ada yang bangkrut, rugi, kemudian akhirnya dia gulung dan sebagainya, itu persoalan lain karena ada variabel yang menyebabkan itu terjadi. Tapi ketika ada perencanaan kita mencoba untuk meraih keuntungan kan. Kenapa ada target dulu nih? Target dulu yang harus kita kita rumuskan. Kita target penjualan berapa, kemudian cost-nya berapa, kemudian untungnya berapa, kan begitu dari awal. Semua pasti merencanakan, meskipun faktanya, ternyata tidak sesuai dengan target, capaiannya tidak sesuai dengan harapan. Nah itu persoalan lain. Tapi planning itu tetap yang pertama dulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa sebenarnya kalau suatu pekerjaan tidak direncanakan itu udah 50% itu udah kegagalan udah di tangan itu kalau tidak direncanakan. Jadi harus rencana dulu, planning dulu pertama ya. Planning tadi saya udah nulis planning, tadi juga disampaikan juga. Planning dulu. Kemudian SDM dari internal gitu ya. SDM di internal juga setidaknya harus orang-orang yang memang pas gitu ya. Artinya memang di situ letter AA gitu ya. Jadi background-nya gitu, usahakan seperti itu memang cocok sesuai gitu, passion-nya di mana gitu. Dan harus di-upgrade ya. Kalau komputer kan di-upgrade. Jadi jangan kalau memang ada ilmu atau kemudian ada pelatihan atau ada suatu hal yang bisa meningkatkan kualitas SDM gitu kan. Di situ perusahaan tidak tabu untuk coba melibatkan personel-personelnya supaya lebih meningkat lagi wawasannya, skill-nya gitu ya, seperti itu ya. Jadi SDM kemudian juga ya memitigasi risiko-risiko ketika bisnis dijalankan ya. Kan nggak ada satupun yang ingin rugi gitu ya, nggak ada. Menurut saya itu pertama tuh ingin untung semua gitu ya. Si investor atau pemegang saham
Kenapa dia mau investasi? Karena berpikir bahwa ini uang ini nanti akan punya added value yang besar di kemudian hari, sehingga dia mau investasi. Kita buat perusahaan. Nah, berarti di depannya ada tujuan-tujuan yang itu bisa meraih keuntungan. Kalau di perusahaan ada namanya dividen itu kan, dividen yang bisa diberikan kepada pemegang saham, kepada shareholder itu, ya, seperti itu. Jadi planning untuk ke arah yang planning sebaik mungkin, cermat mungkin kan, dia mengestimasi beberapa hal yang sekiranya tujuan perusahaan ini bisa diraih, kemudian SDM yang terus diperbaiki gitu, ditingkatkan, lalu mitigasi beberapa risiko-risiko nanti dalam perjalanan gitu ya. Kemudian ya ada komitmen bersama bahwa perusahaan ini jadi tidak ada mungkin mengedepankan geosektoral masing-masing ya. Artinya semua punya tanggung jawab bahwa perusahaan ini punya kita. Jadi kalau Anda bekerja di perusahaan meskipun itu bidang Anda, tapi jangan berpikir bahwa itu mah tugas dia, itu tugas. Jangan selalu berpikir begitu, bahwa karena satu terganggu, yang lainnya biasanya akan merasakan gitu ya. Coba bayangkan oleh kita semuanya. Kalau bidang produksi, Anda di bidang marketing, kalau tidak sama peduli kepada teman-teman Anda yang di bidang sana, satu macet akan berdampak kepada yang lainnya. Jadi kita harus punya sense of belonging ya terhadap perusahaan atau tempat kita bekerja, karena kalau itu terjadi macet di bidang itu, di bidang A, di bidang B, akan impact-nya kepada kita seperti itu ya. Jadi harus memiliki ya, kita adalah satu keluarga, seperti tanggung jawab sama itu ya, yang perlu ditekankan. Itu mungkin beberapa hal yang setidaknya bisa menekan ya, atau ya oke, yang terakhir mungkin ya pinter-pinterlah mungkin mencari mitra bisnis yang mitra bisnis yang mencari mitra bisnis. Kehati-hatian kita dalam mencari mitra bisnis. Jangan sampai kemudian dilengkapi dengan pencatatan ya. Karena tidak mungkin bahwa dalam perjalanan bisnis ini kita menemukan klien atau bisnis kita yang dia punya niat berkhianat atau mencederai gitu. Dan itu pernah kami rasakan ya. Saya di perusahaan daerah saat ini gitu, di perusahaan padahal rasanya sudah secure mungkin lah, coba mengamankan itu dari administrasi dan sebagainya, tapi ternyata orang memang niatnya mau berkhianat gitu ya. Jadi ada case gitu ya. Ini sampai ke kepolisian. Sampai kepolisian kita pidanakan seperti itu ya. Jadi bisnis pertama kita lancar, kedua lancar, ketiga ternyata ada niat untuk memang tidak bayar gitu ya. Jadi bad debt akhirnya di temuan-temuan auditor gitu ya, bahwa ini kenapa ya ditagih karena itu adalah terkadang masuk perdata, jadi kita hanya sebatas ya nagih. Namun ada juga mereka yang berani mengambil risiko untuk dipidanakan. Ada yang seperti begitu ya. Seperti begitu ada ya, case-case terjadi ya. Jadi kita pertama oke, bisnis bagus, kedua bagus, ketiga kita tidak tahu ternyata orang punya potensi untuk jahat ternyata ya. Ada niat jahat di sana dan kita pidanakan. Kita lapor ke APH, aparat penegak hukum seperti itu. Ya adalah seperti itu. Jadi ya mungkin sepintar-pintarnya, tapi ya mungkin seaman mungkin kita lindungi beberapa hal gitu ya. Dan itu dampaknya kan akan terjadi pada kerugian perusahaan juga kan. Kita capek waktu, biaya, tenaga dan sebagainya tentulah ya. Ya Mas Alam sadar, mengerti ya kalau berurusan dengan hukum bagaimana gitu ya. Benar nggak, Mas? ya. Jadi teman-teman di sini mungkin jangan berpikir bahwa orang di perusahaan itu landai-landai saja. Kita semakin kita coba untuk masuk ke dalam banyak hal yang kita tantangan beberapa hal yang kita mau tidak mau juga kita berurusan dengan penegak hukum dan sebagainya yang akibat dari ya proses menjalani bisnis seperti itu ya. Nah, tentu tugas dan tanggung jawab ya semakin tinggi, tingkatan manajemen akan semakin berat ya, tentunya seperti itu ya. Tanggung jawabnya seperti itu ya. Jadi ini ini case-case yang kita bisa coba sampaikan kepada pada forum gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak ideal lah gitu seperti itu. Kadang-kadang tidak ideal kondisi bisnis tersebut. Selanjutnya yang ke satu ya tadi saya sampaikan lah ya. Sudah sampaikan juga ya bisnis pendukung, kemudian produk. Kalau produk yang terlihat yang terlihat tadi sampaikan
barang itu terlihat, kemudian bagaimana cara menyampaikan barang tersebut kepada publik gitu kan, itu kan perlu perlu support jasa yang memang mendukung gitu ya. Kalau barang yang terlihat terwujud, ya kita barang banyak kan, yang kelihatan yang abstrak itu yang barang-barang. Kemudian bagaimana cara memasarkannya, yaitu jasa-jasa tersebutlah yang akan mengiringi dalam penjualan barang tersebut jika dalam jual beli. Nah, ini menarik ya. Itu mungkin ya. Ini tidak terasa nih, diskusinya panjang ya. Udah jam 6 kurang 12, Pak. 12 seperti itu. Coba ada yang lainnya yang kira-kira itu enggak? Enggak, ini saya belum mendengar nih dari komentar dari 40-an lebih lagi ini. Ada punya ini enggak? Punya berkaitan dengan pertanyaan tadi atau hal yang memang berkaitan dengan judul ini? Bisa di-share. Nah, Pak Jihan, Pak Hira mau menambahkan? Saya pengen dengar dari ini, Pak, sebenarnya. Karena kan kita nih, Bapak sama saya juga di instansi ya, Pak, di negara artinya. Saya pengen banget dengar dari teman-teman yang kerjanya tuh swasta gitu, Pak. Gitu. Pengen banget nih. Ya, gimana nih? Yang swasta di sini siapa ya? Kita belum kenalan satu persatu sebetulnya. Siapa? Minggu depan kita kenalan, Pak. Ada? Siapa? Mana ya? Yang siapa? Ade Yulia atau Mbak Wulan Agustin nih? Mbak Wulan Agustin kayaknya mau bicara nih, tapi ragu-ragu gitu. Atau gimana? Senyum. Mana ya yang Alfi Yulianti? Mbak Alfi? Mbak Alfi Yulianti? Enggak, Pak. Aduh, no comment ya. Siapa lagi ya? Ini yang lainnya Saskia, Ovi, Abdul Aziz. Ini Mas Komti, Mas Komti. Mana Mas Komti tuh? Hadir, Pak, hadir. Nah, Mas Hadir, Komti. Pak. Nah, Mas Komti ini kemarin rame ngobrol. Oke. Mas kerja di mana, Mas? Kayaknya udah kerja tadi ya, saya lihat di kantor ya. CV di Noise Studio. Nah, gimana Mas? Coba sedikit share-share ya. Share kepada kita semuanya nih. Gimana nih? Ya, job desk di sini sebelumnya di sini kayak home industry gitu yang punya content creator. Kalau mungkin Bapak kenal namanya Hendy Dion Utama. Itu content creator yang jadi owner di Noise Studio ini. Jadi Noise Studio ini jadi kayak bikin konveksi gitu, sablon dari mulai baju, jaket, lain-lain lah, aparel gitu. Nah, kebetulan saya di bagian packing sama mesin press sambil 2 bagian. Jadi begitu habis dari proses penyablonan, saya press biar hasilnya doff, nggak kasar. Nanti ada beberapa proses lagi dan terakhir di saya di packing. Di packing baru tinggal dikirim. Gitu, Pak. Dan rata-rata sih masukin tas ya? Enggak. Ada CCTV, Bang. Oh, pikir masukin tas gitu. Bawain satu atau ya. Kalau dimasukin oleh-oleh Mas Arya. lintingan bako. Di mana itu Mas Arya? Di mana itu? Di Villa Bogor Indah 3, Pak. Oh iya, Villa Bogor Indah di sini ya. Oke. Saya tahu itu. Di depan Posyandu. Iya. Ada Prof. Asep Saifuddin ada di situ ya? Kenapa, Pak? Ada Profesor Asep Saifuddin kalau tidak salah situ tinggalnya. Beberapa dosen saya di IPB di sana tinggalnya. Nggak kenal ya, Pak. Udah pusing. Paling di sini teman saya ada dari reguler sore, rumahnya di sini. Oke. Jadi ya karena produksi mungkin ya, ke produksi mungkin belum menemukan masalah-masalah yang menyulitkan ya. Masalah-masalah masih datar-datar aja kan. Ada pengalaman yang itu tidak, yang kalau ketika dalam berbisnis bermitra nemu pelanggan atau supplier yang yang tidak amanah atau yang berujung tidak baik, ada menemukan begitu nggak kira-kira? Kalau misalkan kemarin sih kayaknya di bagian itu ya admin ya, saya kurang tahu permasalahannya, tapi kemarin sempat ada case di mana ada miscommunication ceritanya, Pak. Jadi ada desain yang 2 artikel itu hampir sama gitu. Nah, itu nggak ada komunikasi. Ini nanti depannya begini, belakangnya begini. Jadi 2 waktu itu kaos sama lengan panjang buat dikirim ke Malaysia. Jadi yang satu depannya buat yang kaos satu lagi, yang belakangnya buat kaos satu lagi. Jadi kayak tuker gitu, Pak. Cek di pre-ordernya ternyata salah. Kadang mau nggak mau ada 2 pilihan kan. Kita tanggung jawab atau kita rombak ulang lagi, cuman butuh waktu. Ya udah akhirnya kemarin dirombak ulang. Soalnya yang orang dari Malaysianya juga katanya nggak terlalu buru-buru, alhamdulillah. Jadi udah minta maaf itu.
Udah sempat minta maaf juga. Intinya Ya. sih communication sih kemarin, Pak. Ya, Sempat jadi kurang. ada hal miss, kemudian ada hal yang dilakukan oleh kita. Kita kan tadi bicara ini jaga trust gitu kan. Ternyata memang ini di luar kesalahan ini dibuat tidak sengaja mungkin ya. Tidak sengaja betul. ya, mungkin tidak sengaja. Kemudian itu disampaikan kepada mereka berarti pelanggan kita ya berarti ya. Iya betul. Sampaikan secara terang-terangan, Pak. Ya. Nah ini case ini kan menarik nih ya. Pernah terjadi. Kemudian apa sikap kita terhadap case tersebut? Kalau ini menurut saya kalau ini dibiarkan, kita tidak merasa bersalah, kemudian begitu saja, maka saya yakin dampaknya kepada pelanggan nanti dia akan merasa akan punya penilaian yang minor mungkin ya. Oh ini kok salah, nggak ada minta maaf, kemudian nggak tanggung jawab. Apalagi kalau tidak tanggung jawab ya, tentu ini akan mencederai hubungan pelanggan. Dan ini tentunya sangat berbahaya nantinya untuk perusahaan kita gitu kan seperti itu. Betul ya. Sehingga ya kita pakai akal sehat kita aja bahwa ini kan hal yang harus kita dampaknya gitu ya. Kita udah tahu dampaknya di kemudian hari jika ini tidak kita coba ya ada permohonan minta maaf, kemudian sebagainya, kemudian perbaiki dan sebagainya, itulah ya hal yang baik, yang positif yang bisa kita lakukan ya. Karena saya yakin dari pihak manajemen atau Mas Arya sendiri punya pikiran yang sama bahwa ini kalau kita tidak perbaiki, tidak ini tentu ya pelanggan kita akan kecewa kan begitu ya. Ini seperti itu ya. Ya betul Pak. Betul. Nah ada yang lainnya nggak kira-kira nih? Ini bagus nih ya cerita-cerita gini. Case yang terjadi kan itu ada ada pengalaman, kemudian bagaimana kita menyikapi berdasarkan pengalaman tersebut. Jadi bukan ngawang-ngawang, memang satu hal yang ada real ya, action yang kita lakukan seperti itu. Nah, Mbak Ade Dewi Niasti Jebua kerja juga? Kerja Pak. Nah, udah kerja. Ada pengalaman ini nggak yang case yang terjadi di perusahaan swasta ya? Swasta. Kebetulan kan saya bagian marketing, Pak. Nah, saya tuh marketing jaringan, jadi lebih sering ketemunya tuh sama, kalau nggak customer langsung, itu sama aparat desa gitu. Jadi kan saya di ini perusahaan WiFi ya Pak. Jadi kalau misalkan mau buka sebuah jaringan di suatu daerah, jadi kita tuh harus ketemu sama perangkat-perangkat desa. Nah itu ya, biasanya untuk izin atau dan lain-lainnya itu biasanya saya yang turun ke lapangan. Untuk kendala-kendalanya sih palingan ya dari oknum-oknum Pak, banyak banget kan kalau di luar gitu. Kayak dari ormas atau dari pihak aparatnya sendiri yang bermain di belakang tuh banyak. Terus kayak pasti kalau kayak gitu kan ada permainan uang di luar gitu Pak. Itu sering banget terjadi. Tapi kalau misalkan dampak ke pribadinya sendiri, dulu tuh saya pendiam Pak, tapi jadi gara-gara marketing saya jadi berani untuk ngomong sama orang baru kayak gitu. Nembak orang udah pernah nembak orang? Gimana? Enggak jawab. Bagus. Oh gitu ya Mbak Ade ya. Nah ini kan menarik nih ya. Kes-kes yang seperti ini bagus tuh, coba di-sharekan ke kita ya. Menarik. Ya sekarang berani ya, lebih berani untuk bicara gitu. Karena di bagian marketing ya dituntut untuk berani menyampaikan itu. Banyak orang beberapa anggaplah bahwa perusahaan ini harus segera ditangani gitu ya. Dari aparat dan sebagainya gitu. Ada ormas, mungkin LSM atau ya lembaga-lembaga lainnya yang dia butuh perhatian sebetulnya itu. Butuh atensinya, kata Mbak Ade nih, Mbak Ade nggak ngerti ini kata. Jadi dicolek tuh Mbak. Mungkin Wita belum nanya hari ini Pak. Oh iya. Tanya. Siapa lagi nih ya? Kalau aku mah bagian ini Pak, resepsionis, ke sumber daya sih lebih ke sumber daya, jarang ketemu sama orang. Resepsionis. Jadi bingung. Iya. Resepsionis bingung. Bukannya banyak orang yang nyamperin ke perusahaan. Jadi yang kita yang di depannya itu begitu. Ya Mbak Dewita ya. Iya. Nanyain kerja di perusahaan Mbak, di perusahaan juga ya Mbak Dewita? Iya, di perusahaan Pak. Betul. Perusahaan swasta ya?
paling kayak nanganin karyawan sih kalau resepsionis plus admin HRD juga sih paling. Ya paling ke ini doang, apa sih namanya, karyawan aja, lingkup karyawan, jarang kayak tamu-tamu dari luar gitu. Soalnya kan manufaktur, kunjungan mah kebanyakan ke pusat gitu. Iya. Oke, bagus. Jarang. Oke. Lainnya, ayo minta ininya dari teman-teman yang kerja di perusahaan swasta gitu ya. Ana ngomong, Ana udah buka mic. Coba. Sih. Cuman mau ngasih tahu aja kalau misalkan kan tadi yang kata tentang poinnya Pak, itu kan kata Bapak nggak ada yang nggak mau rugi. Nah kalau misalkan kita bisnis minuman kayak boba gitu, terus dia itu kayak promo beli 5.000 gratis 2, maksudnya beli 2 cuman 5.000, itu kan otomatis promonya itu yang buat rugi. Oh, itu strategi marketing itu sih. Strategi bakar uang. Sudah dijawab tuh. Karena kan dia ngejual sebanyak-banyaknya dulu biar orang nyicipin kan pertama. Sama kayak Bob Sadino, jualnya itu assurance-nya, jasanya. Dia jual itu. Karena kan Bob Sadino aja, almarhum Bob Sadino tuh dia berani ngasih assurance ke orang kayak misal dia sengaja menaruh, misalkan dia jualan telur. Dalam satu peti telur itu dia sengaja menaruh beberapa butir telur yang busuk biar si pelanggannya itu yang beli balik lagi ke dia. Dan kalau misal dia pun ngasih assurance, jadi kalau misalkan ada satu atau beberapa butir telur yang busuk, dia berani menjamin ngasih 10 kali lipat dari telur-telur yang tadi yang busuk itu. Itu sih masuknya kalau buat saya kayak strategi market aja sih. Strategi marketing, yes. Berarti kan pertama berarti dia mau rugi gitu. Kayak rugi itu mungkin jangka pendek apa gimana? Itu strategi marketing saja. Jadi sebetulnya di depan dia udah membayangkan untung gitu. Jadi terlihat rugi padahal sebetulnya untung di sana seperti itu. Punten deh, Teh Ana. Nah, kalau mau rugi itu ngitungnya dia setahun langsung dikasih bonus kayak gitu terus. Ya kan. Berapa periodenya untuk kayak gitu? Dia tuh promo awal pembukaan gitu bisnis minuman. Berapa lama promonya? Mungkin awal-awal doang. Awal-awal aja kan? Tadi kan kata Pak itu kan nggak ada yang rugi di awal. Gini, maksud saya Pak Amin itu kan periodik secara pembukuan itu keuangan itu kan masuknya setahun, bukan sebulan. Kalau sebulan kita ngasih kerugian, untuk di bulan depannya ada income yang lebih, kan nggak bisa dihitung itu. Makanya saya bilang itu strategi bisnis aja. Betul. Di awal bulan doang, tapi untuk 11 bulan berikutnya kan nggak tahu. Iya. Itu sebenarnya. Iya, sekilas Mbak Ana memang begitu ya. Nah, ini belum apa-apa udah promo rugi dong. Nah, kan menurut kasat mata kita padahal sebetulnya di perusahaan sudah ada itu hitungannya. Dia harus buat promosi ini mungkin karena sebetulnya harapan di depan tuh keuntungan udah terbayangkan seperti itu. Jadi planningnya seperti itu. Nah, itu ya. Ada cerita menarik ini ya. Ada pernah dengar nggak bisnis monkey bisnis? Bisnis monyet namanya itu. Baru dengar. Baru dengar ya? Baru dengar dari Pak Amin. Pak, gimana teorinya Pak? Saya juga baru dengar. Baru dengar Pak. Oh gini, misal begini. Jadi ada cerita. Jadi di suatu kampung itu, kampung di hutan gitu, kampung di sekitar hutan, dia membiarkan si monyet-monyet itu berkeliaran, monyet liar itu berkeliaran segala macam gitu ya. Nah, kemudian warga kampung di situ tidak tahu bahwa monyet itu punya harga gitu ya, punya harga. Hanya dia waktu itu cuek-cuek saja. Nah, ada orang kaya di sana pebisnis. Orang kaya di sana pebisnis kemudian datang dan menyampaikan bahwa monyet-monyet ini kenapa dibiarkan begitu saja padahal dia harganya 50.000 lah seperti itu gitu ya. Bisa dijual. Kemudian si warga tahu begitu, dia tersentak gitu. Akhirnya mereka coba menangkap monyet-monyet tersebut di hutan tersebut gitu ya, di sekitar itu. Kemudian dijual 50.000, kemudian datang lagi ada 100.000 dihargain lagi. Nah, sampai lama kelamaan kan monyet tersebut habis tuh. Monyet tersebut habis gitu ya, karena harganya meningkat tuh dari 50.000
100.000, 400.000 sampai semakin ke sini semakin harga semakin tinggi. Katakanlah misal harga monyet tersebut apa karena susah gitu ya, dia ngomong si pengusaha tersebut, ini monyet ini per ekornya 4 jutaan satunya. Coba kalian cari ke ke kampung sebelah atau ke hutan sebelah gitu ya, untuk cari monyet-monyet tersebut. Karena nilainya yang dirasa itu tinggi ya. Kemudian waktu itu karena merasa sudah dijual ke si orang kaya tersebut, orang pebisnis kaya tersebut, akhirnya nyarilah gitu kesana kemari si masyarakat itu sekitar hutan tersebut. Nah, di dalam kondisi begitu datanglah asisten si orang kaya tersebut, pebisnis ya. Nah, kemudian dia datang ke situ menawarkan, yang terakhir kan kata orang kaya tersebut adalah 4 juta per ekor gitu ya. Kemudian dia ngomong bahwa saya mau pergi keluar kota dulu, nanti kalau balik lagi harapannya sudah ada monyet-monyet tersebut dan saya bisa membeli monyet tersebut dengan harga 4 juta gitu ya, 5 juta gitu. 5 juta lah, 5 juta terakhir 5 juta seperti itu. Nah, si warga karena nyari kesana kemari kan susah monyet tersebut karena sudah dijual di awal gitu ya, kemana ke ini. Datanglah si asisten orang kaya tersebut yang itu tidak diketahui oleh warga di sana. Dia datang ke warga, menawarkan harga monyet ini harga 3 juta per ekornya. Karena warga berpikir bahwa ini kalau dijual ke si pengusaha bisa 4 juta atau 5 juta, dia belilah tuh. Dia borong. Borong. Padahal dia juga tuh yang jualin ya Pak, yang orang yang jual pertama tadi. Iya. Jadi dibelilah harganya itu 3 juta gitu dengan harapan bahwa itu akan dijual kembali oleh si dengan harga 5 juta gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata si orang kaya atau bisnis itu karena dia berpikir bahwa dia akan balik lagi, barang-barang tersebut harganya tinggi gitu ya. Saat itu berapa ya? Jadi kalau dia waktu itu 3 juta, 4 juta lah ya. Artinya merasa bahwa ketika awal dia menjual ke si warga 3 juta, dia akan dihargakan 5 juta lah gitu. Padahal yang dijual lagi oleh si asistennya itu harganya memang lebih tinggi dari awal gitu loh. Kemudian ketika pas ditunggu-tunggu si seorang kaya tersebut nggak datang-datang. Dia punya selisih si orang kaya itu 1 juta dari mereka gitu kan. Nggak datang lagi karena memang berniat bagaimana barang tersebut ya ada strategi dia dengan si asistennya tersebut untuk menjual memang margin 1 juta. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak datang lagi, yang dihargakan 5 juta tersebut. Ya. Jadi ada permainan-permainan di situ yang kadang-kadang orang ini untung gitu ya. Itu mah mungkin strategi marketing ya, kalau bisa strategi marketing, tapi jadinya tidak kurang baik, itu tidak bagus kalau kita tidak cermat seperti itu ya. Jadi ada margin 1 juta yang terakhir itu dibeli oleh warga gitu ya, yang berharap akan dijual lagi 5 juta, padahal kenyataannya dia sudah beli lebih dari harga pokok awal waktu itu. Jadi 3 juta jadi 4 juta lah. Ketika ditawarkan oleh si asistennya 4 juta, jadi lebih 1 juta tuh. Tapi nggak dijual lah karena nggak ada lagi si tukang kaya, orang kayanya, jadi nggak beli lagi. Ya udah, dia udah keluar 4 juta, padahal sebenarnya dulu 3 juta yang dibelinya gitu, yang diterima oleh dia awalnya, tapi dia beli ke si asistennya 4 juta. Jadi ada margin 1 juta dan itu terus yang belinya tidak, yang si orang kaya menjanjikannya dia tidak balik lagi. Ada contoh di situ apa coba case yang waktu itu yang rame? Apa tuh Pak? Kayak penimbun gitu nggak sih Pak sama? Bukan. Saya baca itu contohnya apa? Yang penjualan waktu itu yang booming, kemudian harganya sampai selangit, kemudian hilang sampai tabung gas Pak? Hah? Tabung gas bukan? Ini pernah dengar yang batu aki, kemudian daun. Oh iya tahu. Ya tahu Pak. Saya baca informasi itu gitu ya. Saya sampai kaget. Ternyata itu strategi monkey bisnis katanya gitu ya. Jadi dulu melejit apa sih keuntungan dari barang tersebut, termasuk ini loh foto-foto tersebut yang sekarang ramai harga miliaran, harga apa namanya? Harga besar ya, Pak. Yang selfie itu. NFT itu? Iya, yang selfie itu harganya tinggi segala macam. Sebetulnya apa itu strategi monkey bisnis menurut artikel yang saya baca. Wah, kan apa namanya bunga janda apa ya waktu itu ya? Janda bolong. Janda bolong. Batu bunga bolong ya, janda bolong dan sebagainya. Kan rame
hilang kan, kemudian Cupang Pak, cupang, kemudian batu akik. Nah sekarang lagi rame ini nih, foto ini nih, yang selfie. Non fungible token. Saya sampai wih, aduh ampun nih. Jadi mungkin beberapa saudara kita gitu, kadang-kadang ya menurut saya sih tidak melihat sisi seperti itu. Ketika dia mau menjual kembali barang tersebut, harganya sudah jatuh, bahkan tidak ada yang mau menerima barang tersebut yang dulu pernah janjikan harganya akan melipat ganda kan, seperti itu kan. Ini namanya monkey bisnis ya. Jadi kalau kita lihat itu kita harus cerdik melihat kok bisa ya, agak sedikit harusnya ada pertimbangan nalar kita gitu ya. Apa betul di kemudian hari harga ini akan melejit. Kemudian di finansial ada terjadi namanya ingat ini ya, uang Bitcoin yang ramai waktu itu juga. Oh iya benar, Bitcoin Pak. Bitcoin yang harganya melejit dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya permainan para pialang bisnis gitu ya. Strategi marketing mereka, meskipun ya itu entahlah ya. Kan harus pintar-pintarnya kita untuk di sana gitu ya. Kita kalau membeli berpikirnya harganya akan melejit, tapi faktanya di kemudian hari bahkan malah turun dan sebagainya. Nah ini harus punya pertimbangan yang matang lah gitu ya. Karena agak aneh gitu ya. Apa keistimewaan dari barang-barang tersebut? Karena kita juga punya nalar yang bisa kita coba kalkulasikan gitu ya. Ini benar nih, daun begitu harganya sampai puluhan juta. Kan kadang-kadang kita berpikir apa sih istimewanya gitu. Ya ngapain juga beli monyet gitu ya Pak. Iya. Jadi waktu itu dijual ada margin 1 juta nih. Kalau cerita itu ada margin 1 juta, berharap akan dijual 5 juta. Tapi ternyata 1 jutanya bukan yang diterima oleh para si warga di sana, malah dia yang rugi gitu. Dia sudah mengeluarkan uang besar berharap mau dibeli, tapi ternyata orang kayanya nggak ada datang sama sekali kan. Jadi padahal dia sudah beli monyet-monyet tersebut yang awalnya dibeli oleh si pengusaha gitu ya. Kemudian warga hanya membeli kembali lewat asistennya karena berharap mau jual kembali dengan harga 5 juta. Ternyata yang malah ada malah rugi dan sebagainya. Nah, itu sedikit cerita intermezzo lah ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Mbak tadi secara sekilas kayak rugi, tapi sebetulnya ada perhitungan di sana yang kalau di perusahaan itu kan tidak per hari ini, 2 hari, 3 hari, tapi dia ada hitungan periodiknya. Sebulan, setahun, benar. 1 bulan bolehlah saya rugi dengan cara marketing saya coba untuk entertain dan sebagainya, mendapatkan pelanggan baru, itu kan perlu effort yang luar biasa ya. Apalagi kita sebagai pendatang baru gitu, harus pinter-pinter kita coba untuk mendekati konsumen. Nah, anggaplah 1 bulan, 2 bulan pengorbanan. Tapi kita berpikir bahwa 10 bulan ke depan kita bisa memanen apa yang sudah kita tanam, investasikan tersebut. Ya, gitu Mbak. Jadi bukan pebisnis mungkin tidak melihat bahwa ya tergantung ya, mungkin kalau cukup bisnisnya orang yang hari ini jualan yang hari ini harus dihitung untung rugi, mungkin that's right ya, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau untuk di perusahaan dia akan memperhitungkan secara periodik ya, setahun, biasanya setahun gitu ya. Kayak seperti kami kan biasanya setahun. Jadi kita nggak apa-apa 3 bulan rugi, tapi ternyata sisanya adalah melejit. Bahkan yang 3 bulan tersebut tertutupi dengan yang sisanya 9 bulan seperti. Dan sering kami alami seperti itu, Mbak. Gitu ya. Ada contoh mungkin salah satunya yang di perusahaan kami di saat hari-hari biasa sepi, tapi pas di Lebaran, di libur Lebaran nilai penjualannya tinggi. Itu biasanya 1 kali 2 minggu setelah Lebaran itu mampu mengalahkan ya berbulan-bulan ketika hari biasa gitu ya, tertutupi. Nah itu kadang-kadang seperti begitu. Nah di akhir akan tetap jadi hitungan untung lah ya. Setahun kita untung misalnya seperti itu. Itu Mbak. Gitu sebenarnya. Dipahami ya Mbak Ana ya? Baik Pak. Ya. Pertanyaan bagus ya. Mungkin. Oke, sudah maghrib apa belum ya? Ini terlalu bersemangat kita nih hari ini nih. Lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya sepertinya. 6.12 Pak. Oke, ini maaf nih gangguan ini nih barusan kesentuh jadi gambarnya. Nggak apa-apa. Udah azan terus. Azan break dulu atau ini tuh closing dulu kali ya? Closing statement dulu dari ini
sebelum kita istirahat dulu, ini perlu istirahat dulu sepertinya. Silakan Mas, ditutup dulu atau Mbak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk rekan-rekan semua udah bersedia mendengarkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, beli aplaus. Oke. Oke, 1, 2. Cam saya nggak bisa dibuka, Pak. Maaf. Oh, gitu. Oke, tidak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Banyak hal yang sudah kita bahas, kita bedah, kita diskusikan. Mudah-mudahan di minggu depan akan banyak lagi bahasan-bahasan kita tentang materi ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Saya tutup Zoom ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.